Belakangan ini mayoritas aset yang beresiko itu lagi pada merah. Saham Indonesia, saham US, kripto, banyak yang masih lagi nyangkut walaupun sebagian itu udah mulai recover. Makanya nggak heran, belakangan banyak banget pertanyaan yang masuk ke IG gua soal portfolio recovery. Terutama yang gara-gara ngikutin influencer, ikut pom-poman, all in, lalu portonya itu minus 50-60%. Bahkan ada yang bilang, kok saya kira saya bakal multi-bagger, ternyata jadi bagger. Ini jujur gue bingung ya, ini gue harus ketawa atau gue harus ikutan sedih ngebaca kayak ginian. Makanya di video kali ini gue mau sharing gimana caranya merespons drawdown di portfolio. Apa aja 6 passive income gue yang gue pegang saat ini. Let's go! Gimana caranya kita merespons drawdown alias porto yang lagi turun? Per awal April, gue yakin mayoritas dari kalian yang investasi di saham atau di kripto itu pasti lagi ngerasain drawdown. Portfolio gue juga sama ya, yang paling kerasa itu di saham Indonesia. Sempat tumbuh lumayan gede di tahun 2025, terutama di Q4 2025 sampai di Januari 2026, tapi profitnya itu balik lagi ke level November 2025. Sakit? Ya sakit banget. Pedih? Ya pedih. Tapi kenapa gue nggak sampai stres dan gue nggak kena mental? Soalnya dari awal gue emang udah siap dan gue udah tahu kalau misalnya drawdown itu pasti bakal datang. Bukan berarti gue bisa nebak bakal ada isu MSCI atau bakal ada isu eskalasi perang gara-gara si Donald Trump. Pastinya itu enggak ya. Tapi gue paham dalam investasi drawdown itu bagian dari perjalanan kita. Dan kuncinya itu ada di horizon yang jangka panjang. Kita semua tahu Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway-nya ya, dan kalau misalnya kita mau ngerasain portonya Warren Buffett, salah satunya itu pakai proksinya dengan beli dan lihat performa sahamnya BRKA. Return BRKA dari tahun 1964 sampai 2025 itu 6 juta persen lebih. CAGR-nya itu sekitar 20% per tahun dari 1965 sampai tahun 2025. Kalau misalnya kita ngomongin jangka panjang, performance-nya itu super bagus. Tapi pertumbuhan portfolio itu bukan garis lurus, tapi selalu ada drawdown dari periode ke periode. Misalnya di saat krisis 2008, BRKA itu sempat koreksi 47%. Tahun 2020 saat COVID itu koreksi 22%, dan tahun 2022 saat ada masalah invasi yang lumayan sticky, BRKA itu koreksi 23%. Saat indeks turun 21%, portonya itu turun 23,3%. Di sisi lain ada juga pejabat US yang punya performance super bagus. Namanya itu Nancy Pelosi. Ini orang-orang bilang rumornya ya, itu dia melakukan insider trading. Sampai ada yang bikin Nancy Pelosi tracker. Dan kalau misalnya di backtest strategi ini sejak tahun 2014, CAGR-nya itu returnnya 20%. Dan artinya totalnya itu 780%. Ini jauh di atas performance index S&P 500 di periode yang sama, yaitu di angka 260-an%. Ini super bagus performance-nya. Tapi ini sama ya, ada momen-momen di mana dia mengalami koreksi juga. Saat COVID tahun 2020, strategi ini koreksi 25%, dan pada saat masalah inflasi tahun 2022, strategi ini koreksi 34%. Jadi secara prinsip, dalam jangka panjang, semua portfolio agresif itu pasti akan mengalami drawdown. Jadi kalau misalnya lu bener-bener nggak nyaman ngeliatin angka yang turun atau angka yang merah, mungkin instrumen agresif itu emang bukan tempat yang cocok buat lu. Dan itu nggak masalah ya, preferensi orang itu beda-beda. Tapi dari semua pelajaran, menurut gue yang paling penting dari studi kasus yang gue share tadi, orang yang paling rugi itu biasanya orang yang masuk gara-gara ikutan hype. Temen kiri kanan itu udah lagi pada cuan, influencer itu pada rame teriak-teriak juga, baru dia ikut masuk. Ada party apa nih? Ikutan dong. Abis itu mulai nyemplung. Dan biasanya saat dia masuk, marketnya itu justru udah telat. Contohnya kalau misalnya di saham Indo, ini orang-orang yang baru join partinya itu di bulan November atau Desember 2025, bahkan di Januari 2026. Padahal kalau misalnya kita lihat datanya, rally-nya itu udah dari bulan April tahun 2025. Dan begitu koreksi, dia panik, cut loss, lalu pensiun dini dari dunia investasi. Abis itu yang disalahkan itu semuanya. Kripto itu scam, saham Indo itu scam, saham US itu scam. Pokoknya semua orang itu dan semua hal-hal lain itu salah lah. Kecuali cara masuknya sendiri yang nggak pernah dilakukan evaluasi. Sebaliknya, yang paling diuntungkan biasanya adalah orang yang nggak ikut-ikutan hype dan tahan cukup lama di dunia investasi untuk menikmati compounding. Mereka udah ada di market sebelum market rally itu datang dan udah siap sebelum marketnya itu rally. Jadi waktu momentum bagus itu muncul, mereka bisa ikut ke bawah naik.
Contoh ya, kenapa porto gue itu tumbuh lumayan secara konsisten? Ini gue kasih hintnya ya. Kalau misalnya kalian lihat dan kalau misalnya kalian tarik ke belakang, gue udah aktif ngundang orang-orang dan narsum-narsum ngomongin saham Konglo itu dari sejak pertengahan tahun 2025. Dan gue pertama kali ngomongin Bitcoin itu waktu tahun 2023, di awal-awal waktu belum heboh. Dan gue beli saham US itu di tahun 2022, waktu marketnya itu lagi crash. Jadi kita itu harus selalu siap untuk mengcapture market rally. Dan menurut gue ini bukannya gara-gara gue pinter ya, dan gue nggak selalu dapat market bottom, dan gue nggak selalu cabut waktu di market itu lagi di pucuk. Tapi gue mainnya itu long term. Gue nggak masuk, kena geprek, lalu pensiun. Jangka panjang ini penting, soalnya kalau misalnya kita lihat sejarah, broad diversified indices ini emang cenderung pulih dalam jangka panjang. Ini secara overall market ya, mau di IHSG, S&P 500, atau spesifik instrumen kayak misalnya emas dan Bitcoin. Intinya, lo mau jadi orang yang masuk di pucuk, lalu pensiun itu di bawah, atau orang yang investasi dengan cara yang lebih sehat buat dapat compounding return dalam jangka panjang. Makanya untuk mayoritas orang yang kerja full time, gue selalu bilang, jangan all in di satu instrumen. Masalahnya nasihat kayak gini tuh biasanya nggak laku. Gue udah ngomongin tentang passive income ini mungkin 5 kali supaya kalian bikin portfolio yang sehat. Tapi nggak apa-apa lah. Gue tetap bakalan share cara yang menurut gue itu paling masuk akal untuk dijalankan mayoritas orang. Jadi sekarang gue bakal nunjukin per video ini direkam apa yang gue lagi pegang. Secara prinsip, strategi gue itu masih konsisten ya. Gue suka geser alokasi dari porto konservatif ke porto yang agresif tergantung dari kondisi market. Nah, untuk bagian yang lebih konservatif, belakangan gue juga punya exposure ke falas asing. Gue lihat mata uang yang secara historis itu relatif lebih kuat terhadap rupiah, jadi yang gue perhatikan itu Singapore dollar, Swiss franc, dan juga US dollar. Ini gue sharing datanya, return dalam 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun terakhir ya. Penguatan per tahun terhadap rupiah itu sekitar 2-5% per tahun. Dan returnnya falas asing ini bukan dari penguatan mata uangnya aja ya. Bisa aja kalian juga investasiin duitnya. Sama lah kayak di Indonesia. Kalian kan bukan cuma pegang rupiah doang, tapi kalian juga masukin duitnya itu di deposito. Jadi return yang kalian dapat itu dari penguatan currency plus bunga. Ini gue sedikit contohin ya. Misalnya kalau misalnya kalian buka bank di negara asing, misalnya taruh Singapore dollar di Singapura, HSBC Singapore itu bisa ngasih bunga antara 1,58% sampai 1,7% kira-kira. Ini tergantung taruhnya itu berapa duit. Dan itu kalau misalnya promo ya, kalau misalnya nggak ada promo itu 0,9% per tahun. Lalu kalau misalnya kalian taruh USD di Bank Indonesia, ada Bank Indonesia yang bisa ngasih bunga itu 4,5% buat USD. Jadi kalian dapat penguatan US dollar, misalnya ngikutin sejarah yaitu 2,5% per tahun, plus bunga 4,65%. Tentu kalian juga harus perhatikan resikonya juga ya, soalnya dari segi keamanannya itu juga berbeda-beda. Misalnya kayak di Bank Singapura, kalian itu juga di cover sama LPS-nya versi Singapura. Namanya itu SDIC alias Singapore Deposit Insurance Corporation. Misalnya kalau misalnya di Indonesia, tabungan kita itu maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Ini kalau misalnya di LPS ya. Tapi di Singapura batasannya itu 100.000 Singapore dollar. Jadi kalau misalnya kalian masukin US dollar itu sama sekali nggak di cover. Tapi kalau misalnya kalian mau nabungnya itu di Bank Indonesia, LPS itu saat ini juga nge-cover buat mata uang asing ya. Saat ini yang di-cover itu 2%. Jadi kalau misalnya bunga terhadap US dollar kalian itu 4,5%, otomatis kalian juga tahu resikonya itu tidak di-cover oleh LPS. Jadi taruh duit di mata uang asing itu bisa jadi alternatif buat kalian yang mau diversifikasi portfolio ya, dan nukerin duit ke mata uang asing itu udah gampang banget. Misal di CIMB, kalian bisa lihat ini rate-nya, margin antara jual dan beli itu udah sisa tipis banget. CHF itu 0,13%, USD itu 0,09%, SGD itu 0,15%. Dan kalau misalnya di BCA, ini rate-nya kayak gini. CHF itu 0,4%, USD itu 0,1%, dan Singapore dollar itu 0,31%. Tinggal kalian pakai aplikasi bank kalian masing-masing, harusnya kebanyakan bank itu udah support multi currency ya, dan ada kungfu di masing-masing aplikasi juga. Contoh, kalau misalnya kita lihat dan pakai studi kasusnya CIMB, ini kalian harus perhatikan jam dan juga nominalnya. Di jam yang berbeda dan di nominal yang kecil versus yang gede, itu cuannya berbeda-beda. Jadi kalian pastikan dalamin kungfu di masing-masing aplikasi supaya kalian bisa maksimalin cuan.
Pas gue record video ini, porto gede gue itu ada di reksadana ya. Dan waktu tensi market itu lagi naik sebelum lebaran, ini waktu di pucuk-pucuknya perang Iran versus US dan Israel, gue sempat geser dari EDPT ke EDPU. Alasannya itu apa? Ini gue jelasin sedikit resikonya satu persatu. Resiko yang pertama, tentu resiko underlying-nya itu bermasalah dan gagal bayar. Gara-gara itu, jangan sampai produk yang kalian pegang ternyata terkonsentrasi di issuer yang sama. Kalian harus cek isi underlying asetnya itu apa. Jangan sampai kalian diversifikasi beli berbagai macam RDPT, tapi ternyata isinya itu sama, terkonsentrasi di satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi terhadap satu ultimate beneficiary owner. Lalu resiko yang kedua adalah volatilitas harga. Banyak orang pikir NDPT itu selalu stabil, garis lurus. Padahal enggak. Jadi kalau misalnya kita tarik jangka panjang, ini gue kasih unjuk top 32 RDPT di aplikasi Makmur, RDPT rata-rata itu naik 60-125% alias sekitar 4,8-8,4% per tahun dalam jangka 10 tahun. Tapi ada momen-momen di mana RDPT itu naik lebih cepat dibandingkan rata-rata atau lebih rendah dibandingkan rata-rata. Misalnya di tahun 2025, beberapa sampel RDPT itu naik 5,9% sampai 13% per tahun. Tapi sebaliknya ada juga masa-masa RDPT performance-nya itu nggak terlalu oke. Belakangan ini secara year to date, EDPT itu lagi mengalami drawdown sekitar 0,3 sampai 2%. Jadi kalian harus tahu ya, dibandingkan seluruh investment spectrum yang berbeda-beda, mau kripto, saham, atau obligasi, emang benar EDPT itu relatif low risk. Tapi bukan berarti pasti selalu naik garis lurus. Salah satu faktor penting yang ngaruh ke volatilitas RDPT adalah arah suku bunga. Gampangnya kayak gini, kalau misalnya suku bunga itu naik, harga obligasi cenderung tertekan. Dan kalau misalnya suku bunga itu lagi turun, harga obligasi biasanya itu naik. Penjelasan prinsipnya itu kayak gini, kalau misalnya sekarang ada obligasi lama yang ngasih kupon 5%, lalu tiba-tiba ada obligasi baru yang ngasih kupon 5,5%, obligasi lama ini tiba-tiba jadi kurang menarik. Jadi supaya cuannya ini sama di mata pembeli baru, soalnya mereka bisa beli yang kiri atau yang kanan, harga obligasi yang ngasih kupon 5% ini harus turun supaya cuannya itu jadi kompetitif sama obligasi baru yang dikeluarin dengan kupon 5,5%. Dan sebaliknya juga sama ya, kalau misalnya suku bunga itu turun, obligasi baru misalnya dikeluarin 4,5%. Otomatis obligasi lama yang kuponnya itu 5% jadinya lebih menarik. Jadi harganya itu naik, soalnya seller itu tahu punya dia itu lebih bagus daripada obligasi yang baru dikeluarin dengan kupon 4,5%. Jadi return RDPT itu bukan garis lurus. Dia itu dipengaruhi sama arah suku bunga dan kondisi pasar obligasi. Tapi secara prinsip, kalau misalnya kalian pegang produk yang bagus dan kalian cocok dengan tujuan kalian, dalam jangka panjang returnnya itu biasanya akan mendekati kualitas underlying-nya. Misalnya produk bahana ABF Bond Index Fund. Kalau misalnya kita lihat fund fact sheet-nya, underlying-nya itu ada FR0068, FR0082, dan juga FR0083. Dan kalau misalnya kita Google, misal salah satu aja deh, FR0068, kita bisa lihat obligasi ini ngasih kupon 8,375% sampai tahun 2034. Nah, tipe obligasi yang dipegang oleh RDPT ini berpengaruh juga ya ke volatilitas reksadananya juga. Kalau misalnya kita sortir secara year to date alias jangka pendek, di sini kita bisa lihat beberapa pattern yang menarik. Secara performa, di nomor 1 itu ada Insight Elite Fund. Year to date dia itu paling tinggi di 1,93% dan nggak surprising, portfolionya itu dominan obligasi corporate. Selisih 0,4% antara ranking 1 dan 2 ini lumayan gede ya. Soalnya kalau misalnya kita setahunkan performance tahunannya ini, returnnya itu jadi 7,7% lawan 5,8%. Dan sejarahnya kalau misalnya kita tarik 10 tahun dan 3 tahun punya performance, returnnya dia itu teratas di range 8,4% sampai 9,8% per tahun. Ini lumayan tinggi ya. Walaupun yang perlu di-note, AUM-nya ini masih 31 miliar. Bikin fund yang perform dengan AUM yang relatif kecil itu lebih gampang dibandingkan kalau misalnya AUM-nya itu udah gede. Makanya saat ini menarik, tapi challenge ke depannya adalah kalau misalnya AUM-nya itu udah meningkat. Apakah Insight Elite Fund ini bisa menjaga performance-nya? Itu yang kita nggak tahu. Dan ini sedikit off topic dikit ya. Kadang-kadang tim gue itu bilang, kalau misalnya ada yang alpha-alpha kayak gitu, mendingan kasih ke tim internal aja daripada kasih tau ke publik, entar AUM itu jadi 500 miliar, kan kita malah jadi nggak dapat alfanya. Diam-diam aja kok. Ini ya emang sih gue bakal lebih cuan ya kalau misalnya gue diam-diam aja. Tapi kadang gue mikir, udah cincai lah, gue ada personal satisfaction tersendiri yang gue nggak bisa hitung pakai duit kalau misalnya teman-teman itu pada tambah pintar dan kalian itu pada tambah cuan.
Oke, kita lanjut. Kalau misalnya kita zoom out, sebagian besar reksadana pendapatan tetap yang isinya itu didominasi sama obligasi corporate itu ada di bagian atas. Sementara untuk yang mixed, sebagian besar itu ada di tengah-tengah, sementara yang di bawah sebagian besar itu berisi government bonds. Jadi kita bisa lihat patternnya juga. Kalau misalnya lagi ada gejolak global, RDPT yang didominasi oleh government bonds itu cenderung lebih volatile, sementara yang didominasi sama obligasi korporasi itu lebih tidak volatile. Ini masuk akal ya. Kalau misalnya kita lihat bahana ABF Indonesia Bond Index Fund, harganya itu naik turun. Beda sama kayak dana mas stabil. Jadi bukan RDPT yang isinya itu government bond itu jelek ya. Soalnya ini berlaku dua arah. Waktu lagi memangkas bunga, kalau misalnya kalian beli di bawah, ya naiknya itu lebih kencang. Tapi buat mayoritas investor retail, menurut gua nggak terlalu krusial lah buat kalian nebak-nebak gerakan jangka pendek, dan kalian harusnya itu fokus dalam jangka panjang, dan yang lebih penting buat kalian pahamin produk yang kalian beli. Kalian tinggal cek fund fact sheet-nya, lihat underlying-nya itu ada apa, dan pastikan kalian nyaman sama resikonya. Selain itu ada pattern yang menarik juga, yaitu sukuk atau RDPT syariah. Tadi kita udah bahas mengenai RDPT yang isinya itu corporate bond, mixed sama government bond. Ada satu pattern lagi yaitu sukuk. RDPT yang isinya itu sukuk, secara year to date performance-nya itu lebih bertahan dibandingkan obligasi negara yang konvensional, tapi tetap di bawah corporate bonds. Dan kalau misalnya kalian belum pernah pakai promo di Makmur, pastikan kalian pakai promo yang ada di sini ya, buat kalian bisa maksimalin cuan. Lumayan kan, kalian bisa dapat antara 1 sampai 2% gratis dalam jangka panjang. So far dari aplikasi-aplikasi yang gue tes, Makmur ini yang paling royal untuk ngasih-ngasih promo ya. Jadi kalau misalnya kalian duitnya itu gede, ekstra 1-2% itu bisa kerasa banget. Selanjutnya itu adalah emas. Emas ini menarik ya, soalnya kalau misalnya dulu kita mikirnya cuma batangan. Tapi sebenarnya kita bisa dapat exposure ke emas lewat banyak bentuk. Emas fisik, emas digital kayak misalnya Pegadaian Digital dan Treasury, lalu crypto gold kayak misalnya PEXG dan XAUT, atau saham-saham yang bisnisnya itu diuntungkan kalau misalnya harga emas itu naik. Misalnya kayak Archie, BRMS, Antam, emas, dan lain-lain. Buat gue paling gampang ngebandinginnya itu dari 4 hal. Spread jual beli, resiko instrumen, pajak, dan perilaku returnnya terhadap harga emas. Dari sisi spread, emas fisik itu biasanya yang paling lebar. Kalau misalnya kita lihat harga Antam 1 gram itu selisihnya sekitar 9% antara harga jual dan harga beli. Emas digital dan crypto gold itu bisa lebih tipis. Emas digital itu 5,13% dan crypto gold itu 0,15%. Kalau misalnya saham biasanya spreadnya juga kecil ya, terutama kalau misalnya sahamnya itu liquid, itu bisa cuma 1 tick. Kalau misalnya dari segi risiko, masing-masing itu juga beda-beda. Emas fisik itu punya risiko penyimpanan dan keaslian, emas digital dan crypto gold itu punya counterparty risk, alias kalian juga harus percaya sama issuer dan mekanisme backingnya. Comfortable nggak kalian sama Pegadaian Digital? Comfortable nggak kalian sama Tether dan juga Paxos? Soalnya kalau misalnya issuer dan mekanisme backingnya ini bermasalah, ngomongnya itu 1:1, tapi ternyata mereka nggak nyimpen emas dalam 1:1, itu bisa bikin masalah ya. Dan kita juga aware di China belakangan ada digital gold yang bermasalah. Kita berharap itu nggak kejadian ya di Indonesia. Kalau misalnya perusahaan harusnya relatif sulit ya. Kalau misalnya perusahaannya itu udah dapat omset ratusan miliar dari emas, harusnya resiko bahwa emasnya ini bohongan itu minim. Kecuali mereka emang beneran bohong ya, gue nggak ngerti gimana caranya. Bilang ada tabungan emasnya itu 5.000 ton, tapi ternyata itu nggak ada. Gimana dengan pajak? Kalau misalnya pajak emas batangan dan emas digital, ini ngikutin capital gains tax, ngikutin pajak progresif. Tapi kalau misalnya crypto-backed gold, itu bakal ngikutin pajak kripto yang besarannya itu cuma 0,21%. Kalau misalnya saham juga sama, bakal ngikutin pajak saham yang besarannya itu cuma 0,1%. Terakhir itu return dibandingkan emas. Secara teori, emas fisik, emas digital, dan crypto gold itu harusnya bergerak mengikuti harga emas, walaupun dalam praktek tetap bisa ada deviasi gara-gara spread, likuiditas, biaya, dan faktor issuer. Nah, tapi kalau misalnya saham, ini lebih tricky. Soalnya returnnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga emas, dan bisa juga lebih rendah dibandingkan kenaikan harga emas. Untuk gold exposure gue itu ada di saham emas ya. Kalian yang ngikutin gue dari tahun lalu pasti tau lah, gue punya exposure yang cukup gede waktu harganya itu di 3 ribuan. Misalnya saham emas sejak 6 bulan terakhir harganya itu naik sekitar 80%, sedangkan harga gold dalam 6 bulan terakhir itu naiknya 20%. Kenapa korelasinya itu nggak 1:1? Soalnya harga emas itu cuma jadi satu variabel di perusahaan.
Omset perusahaan tambang emas kan volume yang diekstrak kali harga emas. Otomatis kalau misalnya harga emas naik, omsetnya itu naik. Tapi masih ada variabel-variabel lain. Misalnya kayak volume, lalu biaya-biaya dan eksekusi perusahaannya itu kayak gimana supaya net profitnya itu tinggi. Dan juga valuasi. Kalau misalnya omsetnya itu tinggi, tapi perusahaannya kemahalan, prospek masa depan saham ini ya nggak bagus. Sebaliknya, kalau misalnya omsetnya ini tinggi, tapi perusahaannya itu undervalued dan kita masuknya itu di harga bawah, performance-nya itu bisa lebih cuan dibandingkan kenaikan harga emas. Makanya saham emas ini jadi winning portfolio gue ya, apalagi gue masuknya itu cukup sizable. Kalau misalnya nggak sizable, mungkin gue nggak punya kesempatan buat ngobrol sama direksinya emas. Gimana dengan saham Indonesia? Belakangan volatilitasnya emang lagi gila-gila banget ya. Kalau misalnya menurut gue, tapi ada 3 faktor besar yang bikin IHSG itu tertekan di awal tahun 2026. Isu MSCI, perang Iran-Israel, dan juga kekhawatiran investor asing soal fiskal. Menurut keyakinan gua, sebagian besar kekhawatiran ini sifatnya lebih sementara daripada permanen. Misal, buat masalah MSCI, berdasarkan perkembangan yang ada, transparansi itu dinaikin, datanya dibikin lebih granular, dan juga ada high concentration list, gua ngelihat probabilitas Indonesia tetap bertahan di emerging market itu jauh lebih gede dibandingkan turun ke frontier. Lalu soal perang juga sama. Menurut gua, Amerika itu nggak punya insentif yang gede buat ngelanjutin perang ini sampai berlarut-larut. Justru menurut gua, kepentingan dia itu supaya perangnya itu lebih cepat selesai. Soalnya kalau misalnya konfliknya ini berkepanjangan, itu bikin harga minyak naik, inflasinya itu bakalan ikut terdorong, dan the Fed itu makin susah buat nurunin suku bunga. Amerika itu punya kepentingan buat nurunin suku bunga, supaya ekonominya itu bisa lebih mantap, dan yang nomor 2 adalah, yang banyak orang nggak tahu, supaya beban bunga mereka itu nggak terlalu gede. Saat ini, hutang Amerika itu ada di angka 124% dari GDP. Utang mereka itu 39 triliun. Otomatis setiap increment 1% itu sama dengan tambahan biaya bunga sebesar 400 miliar dolar per tahun. Gue yakin Donald Trump itu mau turunin Fed Fund Rate-nya ini, dan kita bisa lihat sejak tahun 2014, 3,75% ini bunga yang relatif tinggi. Sedangkan kalau misalnya mereka bisa turunin jadi 1-2%, mereka bisa ngurangin bunga lebih dari 1 triliun dolar itu per tahun. Makanya gue terus pantau saham Indonesia ya, karena justru saat fear-nya ini lagi tinggi, seringkali muncul kesempatan yang menarik. Yang penting jangan kalian beli di pucuk, lalu kalian nyerah di bawah. Perjalanan investasi kita itu sampai kita jadi kakek-kakek, bukan cuma 1 atau 2 bulan. Dan buat di saham Indo, gue juga kemarin masuk di WBSA ya, gue partisipasi di IPO, mentokin di batas atas. Soalnya sekarang ada ketentuan baru di mana satu SID itu cuma bisa masukin 10% dari total uang yang di fundraise. Dan satu tips, gue berharap kalian seminimal mungkin paham cara ngebaca trade book sama running trade. Ini gue kasih unjuk ya, studi kasus WBSA waktu IPO pertama di tanggal 10 April 2026. Coba kalian buka aja di aplikasi masing-masing, ini gue demoin pakai aplikasi Makmur, ini ada yang namanya itu trade book. Di trade book kita bisa lihat nih, yang jualan itu kecil-kecil, dia nggak ada spike, naiknya itu gradual. Lalu kalau misalnya kita lihat dan kita konfirmasi di running trade, yang jualan itu 1 lot, 2 lot, 3 lot, 1 lot, 2 lot, 3 lot. Ini semuanya retail, nggak ada orang yang beli secara gede, nggak ada smart money-nya. Cara tahu smart money-nya itu dari mana? Ya kan kalau misalnya 1, 2, 3 lot, artinya orang-orang yang pasang duitnya kecil. Contoh, kalau misalnya kita asumsi orang itu dapatnya 0,3%. Artinya orang yang ngebitnya itu 1 miliar, kita nggak usah ngomong 10, 20, 100 miliar deh. Itu cuma dapat 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu sama dengan 100 lot lebih. Artinya kalau misalnya kita cek yang jualan itu cuma 1 lot, 2 lot, 3 lot, artinya nggak ada orang yang jualan itu yang bermodal 1 miliar, itu retail semua. Lalu cara yang kedua, kalian juga bisa cek dari segi antrian. Kalau misalnya antriannya itu masih tebal, itu artinya relatif aman. Misalnya, waktu gue lihat itu ada 20-30 juta lot yang ngantri. Artinya kan most likely, besok itu harganya masih naik. Ngapain kita cepat-cepat jualan di hari pertama? Ya, ini lumayan basic, tapi gue harapkan kalian bisa dapat ya. Semoga teman-teman retail ini masih tambah cuan lah.
Terus ada satu kungfu lagi, buat kalian yang masukin reksadana di Makmur, ini kungfunya buat yang relatif lebih HNWI ya. Pasti kalian juga notice kalau misalnya Makmur ini sekarang udah ada saham Indo. Itu yang mengakibatkan switching gue itu jadi jauh lebih gampang antara saham Indo dan juga reksadana. Dulu kalau misalnya gue jual reksadana buat beli saham, gue bakal balikin saham ke reksadana itu super ribet. Soalnya Makmur itu belum ada RDN. Jadi gue kepentok sama daily transfernya. Soalnya kalau misalnya kalian beli reksadana, kan kita transfernya itu ke rekening perusahaan lain, bukan atas nama kita. Jadi daily limitnya itu 500 sampai 1 M lah, tergantung kalian punya akun yang kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita bolak-baliknya itu 20 M, 30 M, itu artinya kita butuh 20-30 hari buat ngebalikin. Tapi sekarang Makmur udah ada RDN, itu jadinya lebih enak. RDN-nya itu atas nama kita sendiri. Jadi kita bisa balikin duitnya itu dengan sangat-sangat cepat. Soalnya kalau misalnya transfer dari bank ke RDN bank yang atas nama kita sendiri, atas namanya itu sama, itu nggak ada limitnya. Jadi kita bisa belanja reksadana itu jadi jauh lebih cepat, bukan yang kita butuh nyicil 1 miliar per hari dan kita butuh 20-30 hari untuk beli reksadananya itu kembali. Tapi overall ya, menurut gue big play buat second half 2026 itu ada di saham Indo dan juga di kripto. Saham Indo itu gara-gara kita ini udah ada di harga yang bawah. Market fear-nya saat gue record itu ada di titik yang puncak lah. Dan gue percaya harusnya kita ini bakalan recover. Tentu ini harus di review berkala ya, market itu emang dinamis. Tapi secara prinsip menurut gue akan sangat-sangat buruk kalau misalnya kalian justru malah pensiunnya itu waktu di market crash. Soalnya setiap market crash itu pasti bakal ada banyak kesempatan. Fokus di long term. Dan justru orang yang make money itu yang beli dan siap waktu harganya itu lagi pada diskon semua. Untuk bank digital, gue masih sama ya strateginya. Gue sebarin ke banyak bank, misalnya kayak Bank Jago, Krom, Superbank, Neobank, Cbank, itu gue masukin semua dan amount-nya itu gue juga jaga di masing-masing bank supaya jangan terlalu gede. Soalnya return yang dikasih sama bank-bank ini itu nggak ditanggung sama LPS. Artinya kalau misalnya banknya sampai amit-amit itu bangkrut, itu artinya uang kalian bakal hilang. Secara kesimpulan, table return mereka itu kayak gini. Bank Jago itu bisa ngasih 5-6%, Krom itu 6,5-8%, Neobank itu 4,75-7,25%, Cbank itu kalau misalnya kalian pakai promo bisa dapat 4-7%, dan Superbank itu 6-7,5%. Tentu ini semua masih harus dipotong sama pajak 20% ya. Beda sama reksadana yang returnnya itu udah final. Tapi make sure juga kalian itu perhatikan resikonya. Soalnya cara bank digital ini ngasih cuan, mereka itu nyalurin ke pinjol atau ke pay-later yang nge-charge bunga itu sampai 35% per tahun. Bahkan ada yang sampai lebih dari 100% per tahun. Jadi selama pembayaran dari pinjol atau pay-later ini aman, uang kalian itu dibayar. Tapi kalau misalnya kegagalan dari sini di luar dari ekspektasi, pembayaran ke kalian itu bisa bermasalah juga. Intinya, deposito bank digital itu higher return, tapi buat higher return ini pasti ada higher risk dibandingkan deposito bank-bank konvensional kayak misalnya di BCA, di Mandiri, atau di BRI. Kalau misal buat kripto, porsi gue saat ini udah relatif habis. Sisa kecil banget lah, emang sisa Bitcoin yang gue rencananya nggak otak-atik dan gue nggak punya rencana jual. Dan juga gue udah mulai nyicil hype waktu di harga $29, tapi itu baru total 3-5% dari seluruh porto dan hype-nya udah mulai terbang. Jadi gue udah nggak nambah. Tapi ini sama kayak saham Indo ya, ini salah satu area yang gue lagi siapin buat re-entry kalau misalnya checklistnya itu udah makin bagus. Soalnya kripto ini menarik. Dari dulu ada perdebatan, this time it is different, lawan 4-year cycle will repeat itself. Dan itu juga salah satu alasan kenapa tahun lalu gue cenderung belum mau masuk lagi ke kripto. Soalnya probabilitas dua skenario itu masih 50-50 dan buat gue nggak make sense untuk gas gede-gedean langsung di tahun lalu. Jadi kalau misalnya gue posisinya itu adalah 50-50, gue not sure, gue selalu balikin lagi ke gue punya default state, yaitu adalah gue masukin ke konservatif. Soalnya gue nggak suka posisinya itu 50-50. Kalau misalnya nanti Bitcoin rally ke 150.000 gimana? Kalau misalnya Bitcoin rally ke 170.000 gimana? Ya, jawaban gue adalah good for you. Itu tadi video yang di tahun 2025, di kira-kira Oktober tahun lalu lah, waktu acaranya Kompas. Dan sekarang di tahun 2026, gue berharap outlook-nya itu berbeda. Apa checklist yang gue tunggu-tunggu? Ada beberapa ya. Yang pertama itu lihat historical pattern, yang sampai saat ini masih lumayan ngikutin sejarah, dan ini otomatis juga ngikutin Bitcoin halving ya. Lalu nomor 2, lihat prospek Fed Fund Rate Cut. Kalau misalnya mereka sampai mangkas suku bunga, ini bakal jadi sangat-sangat bullish. Lalu nomor 3, gue juga pengen lihat sosmed.
Kalau misalnya orang-orang itu udah pada putus asa di dunia Bitcoin, ya pada teriak kripto itu scam, Bitcoin itu scam, itu bakal lebih bagus lagi buat kita. Otomatis retail-retail itu udah pada berguguran. Lalu nomor 4, lihat regulasi yang lebih pro ke kripto. Apakah itu ada negara-negara yang lebih pro ke Bitcoin dan kripto, itu bakal menjadi indikator-indikator yang positif supaya gue bisa masuk lagi ke dunia kripto secara agresif. Intinya, all in all, kalian harus tahu bahwa investasi itu perjalanan jangka panjang. Orang yang pasti tidak sukses di investasi adalah orang yang pengen one shot, one kill. Sekali dapat, itu langsung dapat jackpot. Sekali masuk, portonya itu positif terus. Soalnya mindset seperti ini tidak sustainable. Bisa aja lu menang. Misalnya nih, lu pakai margin, lu langsung jackpot, lu bisa menang sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kemenangan itu bakal merusak mental lu. Soalnya lu pikir itu adalah cara investasi yang ideal. Cara kaya yang cepat. Tapi sekali lagi, investasi itu harus jangka panjang. Soalnya kalau misalnya lu pengennya itu short term, sekali lu kena geprek, tabungan yang lu udah kumpulin selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, pas lagi lu all in dan margin, uang yang lu gulung itu semuanya bisa habis secara seketika. Makanya investlah dengan disiplin, termasuk disiplin dengan alokasi antara porto yang agresif dan juga porto yang konservatif. Jangan asal all in ke aset yang kalian sendiri nggak pahamin, apalagi cuma gara-gara pom-poman influencer atau euforia market. Dan menurut gue yang nggak kalah penting, kalau misalnya market itu lagi crash, fokus kalian itu bukan panik, tapi belajar, evaluasi, dan siapin diri buat ambil kesempatan dengan cara yang lebih sehat untuk masuk lagi ke market. Anyway, kalau misalnya lu tertarik dengan dunia properti, lu wajib nonton video ini. Ada narasumber yang sharing perjalanan dia beli project perumahan yang mangkrak, tapi cicilannya terus berjalan. Dan kalau misalnya lu mau belajar tentang investasi di emas, lu bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.